Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh, najis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa? Mana suratnya bawa nggak Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu Pak. Sebelah situ tuh tunggunya, nanti dipanggil. Buset. Sakit lagi sakit nih, lagi sakit. Iya, dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok, iya kan? Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan jadi kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue nggak bisa ke Siloam ya? Kan gitu jadinya. Gue rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayak ketuker deh sama sipir yang di penjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit, tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, Bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC? Nggak bisa Pak, Bapak kan koruptor. Gitu, cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit ya kan. Bapak kebutuhan apa bisa kita bantu. Loh, nggak bahaya ta? Makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis, lihat nih. Oh, MRT. Ada uang, ada barang, ada mutu, ya kan? BPJS gratis. Nggak mau gue BPJS gratis. Kalau ada BPJS Black Card mau gue malah. Justru gue cari BPJS Black Card. BPJS Black Card. Bikin BPJS Black Card. Biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri sakit nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit nunggu dari jam... Ya oke, jumpa lagi bersama saya Obi Banis. Ini ada yang lagi viral di media sosial ya. Beberapa hari terakhir ini kembali mendadak viral, dimana seorang tiktokers sangat mengganggu sekali orang yang lagi wawancara. Sorry, ini ada nyamuk tadi. Ya, kita kembali ke topik pembahasan. Ada seorang tiktokers bernama Mas Rere ya, dan ini kembali viral, mendadak viral di media sosial semenjak beberapa hari terakhir, dimana pernyataan Bang Rere ada BPJS gratis, dan itu adalah menurutnya itu tidak sesuai apa yang terjadi di rumah sakit. Usai viralnya pernyataan Mas Rere, di mana Mas Rere melihat salah satu baliho yang di pinggir jalan, dan baliho dari partai PSI dan bertulis "Kami menang maka BPJS gratis", dan melontarkan kata-kata sesuai dengan standar kritikan. Viralnya pernyataan Mas Rere di media sosial tentu juga turut mendapatkan berbagai reaksi dan komentar netizen. Ya, memang netizen ini kerjanya memang ya sekarang media digital ya, mendapatkan reaksi dan komentar dari netizen, dan komentarnya itu berbagai jenis. Ada yang tidak bersependapat dengan Mas Rere, ada juga yang bersependapat dengan Mas Rere. Dan ini juga tentu sangat menarik ya, sangat menarik untuk dibahas, karena pernyataan Mas Rere juga kadang juga tepat ya, kadang juga tepat apa yang terjadi di lapangan ya, dan juga ada pentingnya juga ada BPJS. Dan saya juga ingin berkomentar tapi di akhir video teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa reaksi dan komentar netizen? Komentarnya itu ada berbagai rupa, sangat seru ya, jangan kelewatan. Mari kita lanjut ke video berikutnya, langsung gas. Di jalan sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Deh, najis. Goblok. Ngayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya anjing, kayak tai. Pernah nggak lo ke rumah sakit umum pakai BPJS? Kalau nggak lihat susternya tuh kayak gini. Bapak sakit apa? Bapak keluhannya apa?
Mana suratnya bawa nggak Pak? Bapak kartu BPJS-nya mana? Fotokopi dulu Pak. Sebelah situ tuh tunggunya. Nanti dipanggil. Buset. Sakit lagi sakit nih. Lagi sakit. Iya dibentak-bentak mulu. Badan sembuh, mental anjlok. Iya kan. Pikiran kita jadi kemana-mana kalau digituin. Kayak kan jadi kan kayak, kenapa gue miskin ya? Kenapa gue gak bisa ke Siloam ya? Kan gitu jadinya. Gue rasa itu suster-suster yang di rumah sakit umum tuh kayak ketuker deh sama sipir yang di penjara buat orang korupsi kayaknya. Harusnya tuh mereka bukan kerja di rumah sakit, tapi kerja di penjara orang korupsi gitu loh. Kayak, Bapak korupsi apa? Bapak minta penjara kayak gimana? Minta yang AC? Nggak bisa Pak, Bapak kan koruptor. Gitu cocok. Justru yang di penjara orang korupsi pindah ke rumah sakit ya kan. Bapak kebutuhannya apa bisa kita bantu. Loh, nggak bahaya ta? Makanya jangan ngayal gitu loh. BPJS gratis, lihat nih. Oh, MRT. Ada uang, ada barang, ada mutu, ya kan? BPJS gratis. Nggak mau gue BPJS gratis. Kalau ada BPJS Black Card mau gue malah. Justru gue cari BPJS Black Card. BPJS Black Card. Bikin BPJS Black Card. Biar duitnya tambah banyak. Bikin sistem yang bener biar bisa datang online. Biar orang-orang miskin tuh yang datang ngantri sakit nggak nunggu dari jam 5 pagi. Masa orang sakit nunggu dari jam 5 pagi nih? Biasanya milenteng bayi lah, ada yang hamil lah, ada yang kursi roda dari jam 5 pagi. Ketemu dokter biasanya jam 1, jam 12. Kemana? Di mana ininya? Helmnya di mana? Helmnya di mana? Rumahnya di mana? Baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Aduh. Halo Mas Rere, kenalin. Saya dari Prayudi atau Gi ya. Mas, saya setuju banget. Pelayanan yang diterima oleh pasien BPJS itu sering banget di bawah standar. Jadi gini Mas, menurut konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, akses kepada layanan kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Kalau dia adalah hak, maka kita warga negara ya nggak perlu bayar lagi dong untuk dapetin apa yang udah jadi hak kita Mas. Kalau udah untuk setiap warga negara tanpa kecuali, artinya memang untuk semua, bukan cuma peserta BPJS, apalagi cuma peserta BPJS yang aktif. Mas, tahu nggak? Menurut data DJSN ya, peserta BPJS mandiri yang aktif itu cuma 26% loh per bulan Mei 2023 ya. Sisanya 74% itu nggak aktif lagi. Uangnya ada. Klaim tahun lalu itu 113 triliun rupiah, sementara pemerintah udah ngelontorin 62,5 triliun rupiah untuk KIS. Sederhananya, mosok sih kita nggak bisa cari yang sisanya 50 triliun itu. Ambil aja 1 dari 11% PPN yang kita bayar tiap kita belanja di Indomaret misalnya. Selesai urusan. Soal pelayanan, Mas Rere jangan khawatir Mas. Gini, kerja BPJS itu ada 2 simpul besar. Simpul pelayanan dan simpul kepesertaan. Pelayanan di hilir, kepesertaan di hulu ya. Kalau kita hapus nih yang kepesertaan, BPJS bisa tuh ngefokusin seluruh sumber dayanya untuk ningkatin pelayanan. Gitu loh Mas. Sehat-sehat terus Mas ya. Mantap. Baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Duh, Mas Rere, makasih banget loh Mas. Kita belum kenal ya Mas, salam kenal, saya Grace Natali Mas. Saya setuju banget dengan ceritanya Mas Rere barusan. Memang pelayanan BPJS kita tuh masih kurang banget. Suster-suster yang biasanya jutek-jutek, saya dukung Mas. Ini mungkin bisa ikut program pertukaran pelayan masyarakat ya Mas ya. Yang jutek-jutek suster-susternya kita tuker aja ke lapas-lapas napi koruptor di sana. Nah, tapi yang ingin kami perjuangkan sebenarnya Mas adalah melalui BPJS gratis adalah akses untuk semua warga negara, karena pelayanan kesehatan dasar itu seharusnya menjadi hak semua warga negara, dari mereka yang sanggup membayar 35.000 termasuk juga yang tidak sanggup membayar 35.000 rupiah. Jadi ada kesamaan akses. Dan ini mungkin banget kok, karena anggaran untuk BPJS operasionalnya itu
tercatat sekitar 130 triliun. Masa untuk kesehatan masyarakat 130T kita nggak bisa. Sementara untuk subsidi kendaraan bermotor aja habis 500T, ya kan? Padahal itu menjadi dibuang aja ke udara, malah jadi polusi. Nah, ngomong-ngomong soal akses nih Mas, saya punya cerita nih Mas, cerita pribadi. Tahun 2008 ayah saya meninggal karena kanker paru-paru. Beliau bertahan sekitar 1 tahun, kami berusaha mengobati. Ketika divonis pertama kali, dokter tuh bilang begini, Bapak Ibu, pengobatan kanker paru-paru itu mahal. Bapak Ibu boleh menjual semua aset, mobil jual, rumah jual, tapi belum tentu sembuh loh Bapak Ibu. Wah, kita akhirnya putuskan untuk jual rumah, karena nggak mungkin dong kita nggak ngobatin Bapak sendiri. Kita ingin siapa tahu Bapak bisa sembuh, jadi dijual. Sebagian uang itu setengah-setengah kita siapkan untuk pengobatan Bapak. Ternyata benar kata dokter, uangnya habis, Bapaknya nggak sembuh, lalu sampai beralih ke pengobatan alternatif pakai herbal dan akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia pun karena mahalnya pengobatan masih meninggalkan hutang sekitar 100-an juta rupiah. Waktu itu saya masih jadi wartawan di TV One dan saya ingat saya mencicil hutang itu selama kurang lebih 3 tahun, dipotong dari gaji saya 3 juta per bulan. Nah, ini cerita yang saya harap orang-orang lain gak usah mengalami bagaimana kita dilematis antara mau mengobatin orang yang kita sayang tapi kehilangan seluruh harta dan orangnya belum tentu sembuh juga. Makanya pentingnya akses kesehatan itu Mas Rere. Partai kami menang, BPJS gratis. Deh, najis. Sagerame kieu euy BPJS gratis ti pamarentah. Da ceuk urang mah mendingan ge menta mah ulah ka pamarentah BPJS gratis. Menta mah mendingan ka pangeran. Ulah dibere panyawat anu berat, anu kudu dirawat di rumah sakit. Leuwih realistis merenya. Atuh lamun teh mah bener BPJS rek gratis. Kuring mah menta bisa dipake mayar tukang urut atawa tukang rok tonggong. Soalna kuring mineng asup angin. Hayang ngasaan BPJS gratis. Komo bagja pisan merenya lamun bisa dipakai mayar tukang urut plus mah. Sakitu ti pusat mah. Hatur nuhun. Dan kalau tadi ditanya soal narasi gitu ya, sebetulnya ini too early to tell atau enggak gitu ya. Tetapi PSI punya 2 hal yang kami perjuangkan nantinya. Bahwa PSI menang, maka kuliah gratis. Yang kedua, PSI menang, BPJS gratis. Dan kedua hal tersebut bukan hanya bentuknya slogan begitu ya. Kita sudah hitung secara teknokratis, kita sudah cara hitung bagaimana menghasilkan uangnya. Kan orang pasti tanya, mau kuliah gratis terus gimana? Emangnya negara afford-nya untuk bayar? Mampu nggak negara untuk menyediakannya? Dan ternyata kita sudah buat perhitungannya, betul negara bisa menyediakan. Jadi ini adalah bagaimana memanage sesuatu, bagaimana kemudian uang negara yang sudah kita punya ini bisa kita deliver langsung gitu ya. Masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Kalau PSI menang, maka kuliah akan gratis. PSI menang sejak lahir sampai dia meninggal tercover oleh BPJS. Jadi gimana enaknya dong nih? Bingung nih aku nih. Kita nyerah aja. Gimana? Apa kita pasrahin aja? Kita terima aja keadaannya kayak gitu. Jadi kita biarin hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang top, yang bagus dirampas gitu aja. Ya kok gitu buat apa bikin partai politik? Buat apa ada partai politik kalau yang kayak gini aja kita biarin tanpa melakukan apapun? Bukannya teman-teman sendiri nih yang minta PSI buat mewakilkan suara masyarakat, bukan cuma mengkritik Mas Anies aja. Jadi monggo kalau ada opini, kritik, saran, yuk kita diskusi. Jawab pertanyaan dulu yuk, mumpung malam minggu. Jadi banyak pertanyaan yang masuk mirip dengan pertanyaannya Bro Iman nih. Kita bayar iuran BPJS aja, BPJS-nya masih tekor. Apalagi kalau gratis itu piye. Nah jadi kabar baiknya kawan-kawan, BPJS kita itu sudah tidak
tekor lagi. Sejak tahun 2021, BPJS sudah surplus sekitar 38 triliun. Lalu tahun 2022, surplusnya bahkan lebih besar lagi, di atas 56 triliun. Jadi jangan sedih kawan-kawan, BPJS kita sudah tidak tekor lagi, bahkan surplus. Hari ini pemerintah Kota Bengkulu membagikan BPJS gratis buat warganya. Warga yang tidak punya BPJS kita buatkan dan gratis. Iurannya pemerintah kota yang membayar. Wali kota, wakil wali kota punya program membahagiakan warganya. Maka bentuk pembagian warga itu hari ini kita bagikan. Nah ini ibu ini dulu pernah BPJS belum? Belum. Udah dapat ini mana rasanya? Gembira, alhamdulillah. Tapi tidak usah sakit bu ya, beda gitu pakai. Jadi inilah kita dengar ungkapan dari warga tadi. Mudah-mudahan program ini bisa membahagiakan warga Kota Bengkulu, dan kalau belum punya BPJS silakan segera laporkan dengan kantor lurah, pak lurahnya atau dengan camat. Salah nanti akan kita buatkan. Ya. Kalian sering lihat baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Najis. Goblok. Ngayal. Loh, nggak bahaya ta? Ya enggak lah bro, tenang aja. Nggak bahaya sama sekali. Karena gini, PSI tidak akan pernah maju kalau kritik itu ditanggapi dengan pakai somasi atau undang-undang ITE. PSI bukan institusi yang semacam itu. Jadi kalau ada yang mau kritik gue, mau kritik PSI, feel free to do so. Kalau ada anggota kita yang neken, ngancam, gue yang akan pasang badan bro. Tenang aja. Undang-undang ITE ini juga salah satu undang-undang yang mau kita perbaiki nanti kalau kita masuk ke Senayan. Tapi kita bahasnya di video yang lainnya aja ya. Kita sekarang ngomongin BPJS. Nah gini, kalau bayar aja, pelayanannya aja jelek, pasti bro worried, apalagi kalau gratis, ya nggak? Nah, itulah yang bakal kita perjuangkan, kita perbaiki, dan kita kerjain selanjutnya. Setelah bebannya kita kurangin, langsung kita fokus untuk pelayanannya kita awasi. Jadi kita berharap di masa depan PSI dapat memperjuangkan gak ada lagi diskriminasi buat peserta BPJS. Diskriminasi ini gak akan pernah hilang bro. Gak akan pernah berubah kalau gak ada yang memperjuangkan di sana, di Senayan. Tempat keputusan dan pengawasan terjadi bro. Buat gue, PSI sekarang lebih baik dikritik atau dicaci karena konten yang menawarkan gagasan daripada dipuji karena konten drama-drama politik, joget-jogetan, atau jualan. Bener kan? Rame kan omongan gua kan? Nah, rame kan? Ini berkat Bang Rere nih. Oke, gue mungkin yang agak lelet responnya ya. Padahal salah satu baliho gue yang bilang BPJS gratis itu juga banyak lah dikompilasi nama video-videonya Bang Rere nih. Menurut aku bagus ya, justru berkat Bang Rere. Ide dan gagasan kita untuk BPJS kita mau perjuangkan supaya gratis untuk membantu warga paling miskin yang ada di Indonesia. Ini jadi rame dan bisa viral dan bisa banyak banget yang aware. Dan akhirnya kan muncul tuh di banyak sosial media ya. Kayak misalnya Bang Rere bilang banyak sih rumah sakit BPJS yang kasih pelayanan bagus. Tapi ada juga yang tetot gitu kan. Nggak banget lah gitu ngasih pelayanannya. Dan menurut aku nih emang kita butuh masukan-masukan kayak gini nih yang bagus banget. Yang kita butuh masyarakat bersuara, kita tampung, dan ini akan jadi salah satu perjuangan yang akan kita kawal benar-benar dengan berbagai masukan-masukan yang ada dari masyarakat. Jadi sekali lagi kita acungin jempol, Bang Rere, lo gentleman, lo kritik, kita jawab, terus lo bisa langsung menambahkan poin-poin lain lagi yang jadinya tuh gue ngeliatnya ini memang kritik yang membangun. Dan tentunya kalau untuk Indonesia kita memang harus kritik bareng-bareng, tapi kita juga harus perjuangin bareng-bareng everything untuk Indonesia. Dadah. Kami menang, BPJS gratis. Najis. Gue sangat menghargai penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, apalagi soal pikiran-pikiran
untuk perbaikan bangsa. Itu gue seneng banget sama Mas Rere yang bicara soal layanan kesehatan kita. Tentu masih banyak kritikan yang perlu disampaikan untuk perbaikan kinerja-kinerja pemerintah. Tapi kalau berbicara soal BPJS, gue jadi teringat masa lalu ketika gue masih mahasiswa. Seingat gue tahun 2011, ketika Undang-Undang SJSN disahkan kala itu, gue bersama teman-teman buruh lakukan demonstrasi untuk agar Undang-Undang SJSN itu disahkan untuk peningkatan layanan kesehatan di Republik kita. Hadirlah BPJS pasca itu sebagai institusi pelaksananya. Waktu terus berjalan, ternyata skema yang dibuat asuransi kesehatan, kayak insurance seperti sekarang. Padahal dulu idenya adalah kesehatan yang gratis untuk semua masyarakat Indonesia. Karena menurut gua negara punya tanggung jawab untuk hal itu. Mungkin bagi sebagian orang duit 35.000 atau 100.000 nggak ngefek. Tapi kita nggak pernah tahu orang-orang yang berada di hidup susah, mungkin uang itu sangat berarti bagi mereka. Bayangkan apabila uang tersebut tidak perlu dibayarkan, dan ketika mereka sakit, mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang mereka akan bayar. Mereka bisa fokus menghadapi penyakitnya. Tentu kritikan terhadap layanan kesehatan betul. Gue merasakan pula beberapa bulan lalu ketika mertua gue ada sakit, kita menggunakan BPJS, beneran deh di pingpong sana sini. Gue termasuk orang yang ingin mengetahui juga gimana sih layanan kesehatan, dan ya gue mengalami apa yang disampaikan oleh Rere itu. Namun penggratisan gue kira bukan sesuatu yang menurunkan layanan kesehatan. Kenapa kita tidak mencoba berpikir lebih ideal dengan layanan bagus dan gratis? Apakah itu doable? Doable kok di banyak negara. Menurut gue itu mungkin. Dan mungkin itu juga layak menjadikan pertimbangan kawan-kawan semua, atau dijadikan pertimbangan bagi Rere. Kenapa nggak kita coba gitu? Sudah bayar tidak baik, kali aja gratis, jauh lebih baik kualitasnya. Mungkin itu, gue rasa nggak ada salahnya untuk kita coba dan dipikirkan di pikiran kita. Makasih. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Orang miskin tuh yang datang ngantri sakit, nggak nunggu dari jam 5 pagi. Hai Kak, izin stage videonya ya. Aku juga punya pengalaman yang mirip tentang BPJS. Jadi disclaimer dulu, aku bukan yang tidak mendukung BPJS sama sekali, karena BPJS sudah ngebantu hidupku dan hidup anakku banget. Tapi di sini benar, menurut aku ini adalah video aspirasi masyarakat sebenarnya. Kalian bisa lihat deh dari komen-komennya, kalau memang maksudnya kita tuh di Indonesia masih butuh banyak banget improvement dari BPJS. Aku ngerasain banget gimana waktu anak aku masuk rumah sakit, kita memang ngantri dari pagi buat dapat nomor antriannya, itu pun lama. Jadi memang bener tuh yang dibilang, orang sakit nunggu dari jam 5 pagi, ketemu dokter mungkin jam 12, jam 1, itu tuh bener banget. Siapa tahu dari orang pemerintah karena ngeliat video tadi mau nyobain gimana sih rasanya masyarakat kalau nyobain dari BPJS tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau enggak misalnya tingkat 3, gimana sih ngantrinya, gimana sih ngerasain udah sakit, misalnya udah mau dioperasi, tapi harus ngantri dulu dari jam 5 pagi dan operasi jam 12. Ya kita berharapnya sih kayak negara maju ya, maksudnya fasilitas kesehatannya bagus dan bisa gratis. Tapi kalau misalnya belum bisa sampai seperti itu, bisa juga kita tingkatin misalnya jadi online, dan programnya tolong juga maksudnya bisa dibikin yang bagus, kayak misalnya bank ternama itulah, yang bank itu bagus banget sih menurut aku, kayak informasinya tuh on point gitu ya, jadi kita bisa akses webnya. Soalnya pengalaman aku untuk akses website yang dibikin pemerintah tuh kadang-kadang, misalnya nih, segampang kita mau ganti paspor, kadang-kadang tanggalnya aja nggak ada, tapi semua pengen online-nya gimana, aku juga bingung gitu.
Semangat terus instansi pemerintah. Siapa tahu video-video masyarakat ini bisa jadi input juga apa sih yang kita butuhin dari masyarakat ini gitu lah ya. Kalau kalian ada pengalaman atau komen tentang BPJS, boleh komen juga di bawah. Happy sharing. Bener kan, rame kan omongan gua kan. Bener kan omongan gua. Langsung pada ketua OSIS-nya loh nge-stage video gua loh. Ketua OSIS-nya yang dulu menjabat sekarang jadi kakak pembina, ketua OSIS yang lagi menjabat, dua-duanya nge-stage video gua loh. Mau ditangkap lagi ludah gua kan, di video gua ada kayak tuh gitu kan. Ditangkap ludah gua kayak het. Dilap ke baju. Kemarin bikin gua pengen ngeludah tuh kayak, kan gua baca nih balihonya nih kayak BPJS gratis. Gua kan nelen ludah gitu kan kayak jangan-jangan mau dibikin kayak negara lain nih, dimana bisa tindakan saat ini juga nih. Di negara lain kayak gitu loh, tindakan bisa saat ini juga loh. Bahaya kamu nih, operasi sekarang yuk, ayo sekarang yuk. Bisa banget loh negara lain loh. Nah gue kemarin lagi bayangin gitu kan, kayak lagi nelen ludah gitu kan kayak mungkin. Terus gue inget kan pelayanan BPJS sekarang gitu kan kayak wah nggak, kayak gue ludah yang tadi mau gue telan, gue muntahin gitu. Gitu kan, bukan gue ngeludahin tuh, bukan sangka mau ngeludahin dia gitu ditangkap lagi sama ketumnya. Kok ketum, tapi bagus, itu simbolik ketua OSIS yang bersedia menampung aspirasi. Asik, ludah aja ditangkap apalagi aspirasi lo ya kan. Ketua OSIS yang kayak gitu gue suka, bukan ketua OSIS yang ngumpet di balik. Ketua OSISnya setuju sama gue loh, yang mantan ketua OSIS loh, dia bilang bener tuh, suster-suster yang jutek pindahin aja tuh ke lapas. Bener loh. Setuju sama gua loh. Setuju sama gua. La calma, kalau kata Cristiano Ronaldo, la calma. Karena yang gue bilang tuh cuman gambaran, image, cuman image doang. Pas tahu kebobrokan pelayan BPJS itu cuma gambaran. Dari perspektif gua, belum tentu dari lu sama, bisa beda. Bisa kalau di mata lu keren gitu. Banyak rumah sakit yang bagus, banyak yang komen di video gua itu suster-susternya bagus semua. Rumah sakit PON, Pusat Otak Nasional, bagus pelayanannya, susternya sayang banget sama emak gua. Fatmawati, semua fasilitasnya oke banget, kamarnya dingin. Adik gua operasi di rumah sakit Fatmawati, banyak yang bagus, banyak yang anjing, banyak dua-duanya banyak. Tapi kita nggak tahu mana yang lebih banyak gitu kan. Apakah yang anjing atau kayak keren gitu kan. Nah itu kan yang namanya gambaran gitu. Jadi kalau gambaran lu dan gua berbeda, santai aja. La calma. Tapi kalau masalah sistem amburadul ya, di gua. Yang tadi rumah sakit yang gue sebutin tuh semua tuh, RSCM juga bagus tuh pelayanannya, bye-bye semua. Tapi sistem masih amburadul ya. Nggak ada sistem online tuh, jarang yang bekerja. Lu tahu nggak ada joki BPJS? Ada joki BPJS anjing. Ada sumpah. Jam 5 pagi diantri nama dia, nanti lu jam 10 lu ambil nomornya, terus lu baru ngantri ke dokter. Tetap aja lu datang jam 10, ketemu dokter jam 1, dijokiin lo itu. Ada lo joki BPJS. Emang pemerintah suka banget ya bergotong royong gitu kali ya. Apa emang itu sistem gitu biar kayak sama pemerintah sama rakyat tuh kayak ayo kita bergotong royong yuk. Gue yang sediain rumah sakit, lu yang jokiin nih. Enggak kan, nggak bahaya ta. Ketua OSISnya langsung yang bilang nggak bahaya lah. Kita terima kritik, itu yang keren. Ya oke teman, jadi kira-kira videonya seperti itu. Kita tadi sudah melihat bersama beberapa reaksi dan komentar netizen, sangat seru ya. Dan ini berbagai varian komentar. Jadi saya ini ingin mau menanggapi pernyataan dari beberapa netizen. Jadi saya memberikan sedikit komentar ya berkaitan dengan pernyataan Bang Rere, dimana pelayanan BPJS itu kurang memadai, dan ini juga ada kala pentingnya. Jadi saya mau memberikan sedikit komentar yang pertama di sini berkaitan dengan BPJS. Jadi begini, BPJS itu memang sangat penting sekali ya, dan itu adalah sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia, apalagi untuk masyarakat yang kurang mampu seperti kami ini juga ya. Masyarakatnya itu lumayan cukup lah, artinya masih membutuhkan BPJS, dan itu juga sangat penting sekali untuk seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Dan ada bagusnya juga ada program dari pemerintah ya, yaitu dari partai PSI.
Dan itu ada penulisan di ujung spanduk ya. Kami menang, maka meluncurkan BPJS gratis. Ya, dan itu juga sudah dari dulu meluncurkan BPJS gratis ya. Dan itu juga penting, sangat penting sekali teman-teman. Dan di sini saya mau wawancarai yang kedua. Ini berkaitan dengan pelayanan. Kalau untuk pemerintah yang mengeluarkan BPJS itu juga, mereka juga itu sangat penting sekali dan mereka tidak ada salahnya yang berkaitan dengan komentar Bang Rere. Bukan salah pemerintah yang mengeluarkan BPJS. Dan yang harus dikoreksi berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit. Dan apa yang diucapkan oleh Bang JJ, Bang Rere ya, apa yang disampaikan oleh Bang Rere melalui kritikan, dan itu juga ada kala pentingnya ya. Itu pentingnya luar biasa sekali teman-teman. Karena yang berkomentar oleh Bang Rere itu sesuai dengan kenyataan di lapangan, sesuai dengan kenyataan ketika berada di suatu tempat untuk melakukan pelayanan medis. Dan ini juga sangat penting, di mana di rumah sakit atau puskesmas pelayanan medisnya itu ada. Masih banyak di negara Indonesia ini pelayanan medis di beberapa lembaga kesehatan tidak sesuai dengan standar BPJS, dan sehingga ada juga masyarakat yang bersependapat dengan pernyataan Bang Rere karena sesuai dengan kenyataan. Jadi untuk pernyataan Bang Rere ini sangat bermanfaat sekali ya, bermanfaat sekali untuk memperbaiki suster-suster atau orang-orang yang bertugas di suatu lembaga kesehatan tertentu, supaya juga ini menjadi permenungan bagi suster, dokter, bidan, menteri dan lain-lain ya. Ini juga menjadi suatu permenungan. Ini adalah suatu kritikan yang sangat luar biasa dari Bang Rere. Dan terima kasih juga kepada partai PSI ya, sudah memasang spanduk PSI di pinggir jalan dan bertuliskan BPJS gratis dan mendapatkan kritikan dari netizen, dan ini juga sangat luar biasa, lebih khususnya untuk Bang Rere. Dan menurut saya untuk pelayanan BPJS ini sangat minim ya, untuk pelayanan secara efektif untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya BPJS ini juga sangat membantu, akan tetapi pelayanan di suatu rumah sakit atau puskesmas tertentu, pelayanannya tidak sesuai standar dengan BPJS gratis. Ya oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.